Selamat datang di channel saya ROLHG. Hari ini kita akan bicara tentang basic dari fotografi dari kamera ya. Pertama kita bicara tentang exposure. Exposure adalah jumlah cahaya yang masuk ke sensor cahaya kamera yang menghasilkan data yang kemudian dirubah menjadi gambar oleh prosesor kamera. Exposure yang baik adalah ketika gambar yang dihasilkan tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang, sehingga bidang yang gelap dan terang semua terlihat dengan jelas. Ini contohnya ya, properly exposed image. Nah, sekarang kita bicara tentang over dan under exposure. Overexposure artinya jumlah cahaya terlalu banyak sehingga menghasilkan gambar yang blown out atau terlalu putih, sehingga tidak bisa dilihat detailnya. Contohnya overexposed image. Underexposure artinya jumlah cahaya yang terlalu sedikit sehingga menghasilkan gambar yang crushed atau terlalu hitam atau gelap sehingga tidak bisa dilihat detailnya ya. Oke, kita bicara tentang exposure compensation ya. Pertama, definisi exposure. Exposure standar adalah angka 0 atau 0 di kamera Anda. Kamera modern bisa menentukan sendiri exposure standar atau proper compensation. Ya, exposure compensation artinya kompensasi untuk mendapatkan exposure yang kita inginkan. Di kamera Anda umumnya ada di sebelah kiri layar dan atau ada di tombol khusus kompensasi. Contohnya, exposure triangle sekarang. Segitiga yang menggambarkan korelasi antara shutter speed, aperture, dan ISO. Dasar dari exposure triangle adalah 1 shutter speed, 2 ISO, 3 aperture. Itu fotonya. Shutter speed ya, SS. Waktu dari sebuah penutup atau shutter untuk menutup sensor dari sinar yang masuk. Bilangan shutter speed contohnya 1/25, 1/100, 1/500, 1/1000 contoh saja. Bilangan tersebut menggambarkan perbandingan dengan detik. Jadi 1/25 shutter speed artinya 1/25 detik setelah cahaya masuk, maka kamera akan menutup shutter sensor. Semakin cepat sensor menutup, maka semakin kecil jumlah cahaya yang masuk. Semakin cepat sensor menutup, maka semakin beku sebuah gerakan objek. Aperture A. Aperture adalah besarnya lingkar dari lensa kamera yang dilewati oleh cahaya. Di kamera fotografi menggunakan terminologi F. Ya, contoh f1.2, f2.8, f5.6, f22. Semakin besar angka dari f, semakin kecil dari lingkaran di lensa Anda yang dimasuki oleh cahaya ya. Aperture dan angka f berbanding terbalik. Semakin besar aperture, semakin kecil angka f. Contoh, f2 artinya semakin banyak jumlah cahaya yang masuk ke sensor. F22 artinya semakin sedikit jumlah cahaya yang masuk sensor. Nah, semakin besar aperture, maka semakin blur background yang didapat dari objek foto. Ini yang biasanya dikenal dengan kata bokeh, dari kata bahasa Jepang bokeh ya. ISO. Nah, ISO adalah standarisasi internasional yang disetujui oleh zaman dahulu ya, produsen kamera terkemuka untuk menentukan angka sensitivitas sensor terhadap cahaya.
ISO kamera umumnya dalam bilangan ratusan hingga ribuan hingga puluhan ribu, bahkan bisa ratusan ribu. Contoh ISO 200 dan ISO 3200. Ada juga extended ISO yang biasanya ada di kamera seperti L dan H. Tetapi ini umumnya jarang digunakan karena noise level bisa dibilang lebih tinggi. Ya. Oke. ISO lagi. Semakin kecil ISO, semakin tidak sensitif terhadap cahaya, namun noise atau gangguan terhadap sensor semakin kecil. Semakin besar ISO, semakin sensitif sensor kamera terhadap cahaya, namun semakin banyak noise dalam gambar yang dihasilkan. Fotografer umumnya berusaha menggunakan ISO sekecil mungkin atau serendah mungkin supaya gambar yang dihasilkan semakin bersih dari noise. Tetapi ya, ada juga fotografer yang memang sengaja menggunakan noise sebagai pemanis dari foto atau semakin artistik ya. Compensation dan SSA dan ISO. Definisi sesuatu yang mengimbangi atau menebus keadaan yang tidak diinginkan. Dengan kata lain, kamera akan mengkompensasi keinginan kita dengan merubah nilai dari salah satu SSA atau ISO atau ketiganya. Compensation digunakan ketika kita menggunakan mode auto pada salah satu dari SSA atau ISO. Umumnya fotografer akan menggunakan auto pada ISO. Ketika kita set auto ISO dan secara manual pada SS dan aperture yang kita inginkan, maka ISO akan secara otomatis naik atau turun nilainya sesuai dengan matriks di dalam kamera. Kamera matrix adalah kalkulasi yang dilakukan kamera untuk mendapatkan proper exposure. Meskipun kamera atau smartphone kita pintar, tetapi belum tentu sesuai dengan selera fotografi kita. Apabila terlalu gelap, maka compensation bisa dinaikkan menjadi positif, dan apabila terlalu terang, maka compensation bisa diturunkan menjadi negatif. Apa artinya? Kita memberikan instruksi pada kamera untuk menerangkan atau menggelapkan dengan kompensasi pada apa yang kita set di auto. Jadi di kasus ini ISO di auto, maka ketika kita menaikkan atau menurunkan kompensasi, maka ISO akan naik atau turun sesuai dengan nilai kompensasi yang kita berikan. Konklusi tahap 1. SS aperture ISO mempunyai hubungan erat. Ketika salah satu dirubah, maka akan merubah jumlah cahaya yang masuk ke kamera. Tujuan infotografi menentukan apa yang diprioritaskan dari ketiganya. Kompensasi membantu fotografer untuk secara cepat merubah setting kamera tanpa merubah satu persatu dari SS, aperture, atau ISO. Perlu diingat, overexposed, properly exposed, dan underexposed. End of part 1 ya. Terima kasih sudah menonton. Quote dari saya, blurry photo is a no-no. Thank you.